Halo anak hebat, apa kabarnya hari ini? Kamu sudah siap dan duduk manis kan untuk mendengarkan cerita seru sebelum tidur? Malam ini kakak punya dongeng tentang seorang teman kecil yang lucu dan penuh tanggung jawab. Judulnya Si Kancil dan Bintang. Ceritanya penuh petualangan, keberanian, tanggung jawab, dan pelajaran yang baik untuk bisa kita ambil bersama. Oh ya, cerita ini karyanya kakak Kang Ramli Autor loh. Yuk, tarik nafas pelan-pelan dan pejamkan mata sebentar, lalu kakak mulai ceritanya. Di sebuah hutan yang sangat lebat dan hijau, di sana terdapat pohon-pohon yang menjulang tinggi. Sampai-sampai daunnya itu terlihat seperti menyentuh awan. Di hutan itu hiduplah seekor kancil yang bernama Kiki. Kiki seekor kancil biasa, matanya selalu berbinar-binar seperti ada bintang kecil yang menetap di dalamnya. Dan dia paling suka duduk di atas batu besar di tepi sungai setiap malam sambil menatap langit yang penuh bintang sambil berbisik. Kalau saja aku bisa memetik satu bintang, pasti aku akan menyimpannya di sarangku supaya malam selalu terang. Suatu malam, saat angin berhembus pelan dan jangkrik bernyanyi merdu seperti lagu pengantar tidur, Kiki melihat sesuatu yang sangat aneh. Salah satu bintang kecil itu di langit tiba-tiba jatuh. Bintang kecil itu jatuh perlahan, lalu berputar-putar seperti daun kering yang terbawa angin, sampai akhirnya mendarat lembut di semak-semak dekat sarang Kiki. Kiki langsung melompat dari batu besarnya. Dia berlari dengan jantung berdegup kencang. Di antara rerumputan yang basah oleh embun, dia menemukan sebuah bintang kecil sebesar kepalan tangan bayi. Benda itu bercahaya lembut warna perak kebiruan, hangat seperti telur burung yang baru menetas, dan berdenyut pelan seperti jantung kecil. "Kamu bintang sungguhan," bisik Kiki tak percaya. Bintang kecil itu bergetar sedikit, lalu terdengar suara yang sangat halus, hampir seperti hembusan angin. "Aku tersesat, aku jatuh karena ingin melihat dunia di bawah lebih dekat, tapi sekarang aku tak tahu jalan pulang ke langit." Kiki langsung merasa sayang dan sekaligus khawatir. Dia tahu bintang kecil itu tidak akan bisa bertahan lama di bumi. Semakin lama dia berada di sini, cahayanya akan semakin redup, sampai akhirnya padam selamanya. "Aku akan mengantarmu pulang," kata Kiki dengan tegas meski kakinya sedikit gemetar. Maka mulailah petualangan malam itu. Mereka berjalan melewati rawa berlumpur yang baunya seperti telur busuk. Kiki harus melompat-lompat sangat tinggi supaya bintang kecil tidak kotor. Lalu Kiki menyeberangi jembatan kayu tua yang berderit-derit setiap kali diinjak. Kiki berbisik pada bintang kecil, "Kamu jangan takut, aku ada di depanmu." Setelah itu, Kiki masuk ke dalam gua yang gelap gulita. Di sini cahaya bintang kecil menjadi satu-satunya penerang mereka. Dan akhirnya mereka telah sampai di tebing tinggi langit. Tebing itu paling tinggi di hutan, yang konon katanya ujungnya bisa menyentuh bintang-bintang. Tapi tebing itu sangat curam, bahkan burung elang besar pun harus terbang berkali-kali untuk sampai ke puncaknya. Kiki menatap tebing itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak bisa memanjat setinggi ini," gumamnya pelan. "Kakiku pendek, aku hanya kancil kecil." Bintang kecil itu bergetar lembut, cahayanya semakin redup. "Kiki, terima kasih sudah mengantarku sejauh ini. Sudah cukup, kau sudah menjadi teman terbaik yang pernah kumiliki." Tapi tiba-tiba Kiki menggeleng keras. "Tidak, aku berjanji akan mengantarmu pulang. Janji adalah janji, dan janji harus ditepati." Setelah Kiki melakukan sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya, dia menutup mata, lalu mengambil nafas dalam-dalam, dan dia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku mungkin kecil, tapi hatiku besar, dan kadang yang membuat kita sampai ke tempat tinggi bukan kaki yang panjang, melainkan keberanian yang besar." Kiki mulai memanjat, langkah demi langkah kecil hingga melewati
Batu kecil, semak belukar, kadang tergelincir dan terkadang hampir jatuh. Tapi setiap kali dia hampir menyerah, dia melihat cahaya kecil di punggungnya yang semakin melemah dan terus naik lagi. Sampai pada akhirnya, setelah perjuangan yang sangat panjang, kuku-kukunya lecet, nafasnya tersengal, Kiki berhasil mencapai puncak tebing itu. Di sana angin malam bertiup sangat kencang, membawa aroma bunga malam dan embun. Kiki meletakkan bintang kecil itu di atas batu paling tinggi. Bintang itu bergetar, cahayanya kembali terang benderang. Terima kasih Kiki, kau telah mengajarkanku bahwa terkadang jatuh bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang sangat indah. Lalu pelan-pelan bintang kecil itu melayang ke atas, semakin tinggi, sampai akhirnya bintang itu kembali menyatu dengan ribuan bintang lain di langit malam. Tapi sebelum bintang itu benar-benar menghilang, bintang kecil itu berkedip 3 kali, sangat terang ke arah Kiki, seolah berkata, "Aku tidak akan pernah melupakanmu." Kiki duduk di puncak tebing, kakinya menggantung, badannya penuh debu dan lecet, tapi matanya berbinar lebih terang dari sebelumnya. Dan malam itu, semua hewan di hutan yang kebetulan menengadah ke langit melihat satu bintang yang paling terang di antara yang lain seolah tersenyum ke bawah. Pesan moral dari dongeng ini adalah kebaikan, kesetiaan, dan sekecil apapun janji kita harus bisa membawanya ke tempat yang bahkan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Keberanian bukan tentang takut, melainkan tentang tetap melangkah meskipun kita takut. Dan terkadang satu kebaikan kecil yang kita lakukan untuk orang lain akan menjadi bintang yang paling terang di langit. Selamat tidur dan mimpi indah ya. Semoga besok kamu bisa menepati janji yang telah kamu ucapkan terhadap teman-temanmu. Sampai jumpa di cerita kakak yang berikutnya.